Kerjanya udah 5 tahun nih, tanpa perjanjian, pekerjaannya bersifat tetap, pembayaran upahnya harian. Sehari aja karyawan itu bekerja tanpa perjanjian kerja, maka demi hukum dia sudah dianggap sebagai permanen. Ya. Kemudian pertanyaan terakhirnya kan langkah apa yang harus ditempuh, Pak? Nah, langkahnya ini bergantung kepada apa yang mau dituntut. Kayak begitu nih. Kalau si karyawan dalam hal ini merasa bahwa ini ada yang dirugikan, apa yang dirugikan di dalam konteks ini? Misalkan karena upahnya dihitung harian, kemudian kalau dihitung tiap bulan saya terimanya nggak sampai upah minimum, Pak. Misalkan gitu. Nah, itu bagian dari tuntutan. Maka yang disarankan karyawan, biasanya kasus seperti ini kan nggak hanya terjadi pada satu orang ya Pak, di perusahaan. Ini biasanya sistem yang berlaku di sebuah perusahaan, dan ini tidak berlaku hanya untuk satu orang, tapi untuk banyak orang. Misalkan untuk seluruh karyawan atau sebagian besar karyawan berlaku seperti ini biasanya. Maka kalau kasusnya seperti ini, yang sangat disarankan adalah bertindak secara kolektif. Ya, kolektif datang ke teman-teman di serikat pekerja, minta mereka yang untuk mewakili menjadi kuasanya dan memperjuangkan haknya. Ya, yang pertama paling yang disorot biasanya adalah masalah status hubungan kerja menjadi permanen. Baru kemudian bicara tentang masalah upahnya. Kalau terjadi kekurangan dibandingkan dengan upah minimum pasti diminta selisihnya. Ya, biasanya seperti itu. Maka yang sangat disarankan kolektif terus menggunakan kuasa dari serikat pekerja. Kalau nggak pakai perusahaan saya nggak ada serikat pekerja Pak, pakailah serikat pekerja di luar. Di perusahaan tetangga boleh nggak? Boleh. Atau pakai dari DPC di kabupaten, di Kota Madia tempat saya tinggal boleh nggak Pak? Boleh. Ya. Kemudian kalau saya pakai advokat boleh nggak Pak? Boleh. Kalau saya pakai LBH nggak dilarang, silakan. Yang nggak boleh pakai ormas ya? Yang nggak boleh pakai ormas. ya, jadi itu boleh silakan. Gitu ya. Nah, terus pertanyaan terakhir adalah kalau saya maju sendiri boleh nggak Pak? Nggak dilarang juga. Tapi gimana caranya Pak? Ya belajar. Sebelum maju sendiri kalau memang kita nggak tahu caranya belajar. Ya, kebetulan di DMRS kan sudah ada e-booknya untuk perselisihan industrial di 2 tahap awal, yaitu bipartit sama mediasi. Itu masih berkemungkinan bisa dilakukan sendiri secara mandiri. Maka silakan tuh baca e-booknya di DAM itu ada. Ya, tapi kalau untuk yang sudah masuk ke pengadilan maupun ke Mahkamah Agung itu memang disarankan menggunakan spesialisnya, ya para advokat atau teman-teman dari LBH atau teman-teman dari serikat pekerja.